Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau Tuhan masih berikan kesempatan kepada kita untuk dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan, sekalipun kita beribadah, berkumpul di rumah kita masing-masing. Saya terus percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita, Tuhan melawat kita, bahkan Tuhan akan memberkati kita semua. Pagi hari ini kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita serahkan sepenuhnya ke dalam pimpinan Tuhan, supaya kita semua boleh merasakan hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sebelum kita berdoa dan setelah itu kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan nyanyikan sebuah lagu pujian semusimlah berlalu. See
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sangat baik dalam hidup kami. Kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Oh, haleluya. Segala puji syukur hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Oh, terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat perlindungan-Mu. Terima kasih buat sukacita-Mu, kekuatan dan hiburan yang Kau selalu berikan kepada kami. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa dan kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepada-Mu. Kami umat-umat-Mu diberikan kesempatan lagi untuk menikmati hidup ini, bernafas, bergerak. Kami ada sebagaimana ada, dan kami boleh datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Semua ini karena kemurahan-Mu, semua ini karena kasih dan anugerah-Mu di dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami mengucap syukur Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam kondisi apapun kami hari-hari ini, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, karena kami percaya bahwa Allah Tuhan yang tidak pernah membiarkan, tidak pernah meninggalkan kami. Kasih setia-Mu senantiasa dicurahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Saat ini kami rindu merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami semua, menguatkan kami, meneguhkan kami dengan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan, urapi hamba di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, di dalam kondisi apapun kita hari-hari ini, kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan, kita selalu bersukacita, kita selalu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan di dalam buku Mazmur nomor 121, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Mazmur nomor 121, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Bapak Ibu Saudara baca Alkitab kita masing-masing dan kita akan merenungkan Mazmur nomor 121 ayat 1 sampai 8. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Berbahagialah dan diberkatilah kita yang membaca, mendengar, serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu, kita melanjutkan di dalam Mazmur nomor 121 ini. Kemarin minggu yang lalu kita
berbicara tentang Tuhan penolong. Dan pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Tuhan penjagamu. Tuhan penjagamu. Kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan tantangan. Kita memerlukan keamanan dan keselamatan. Kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan kejahatan. Apatah lagi kita sebagai manusia ada hal-hal di mana kita tidak mampu untuk mengetahuinya. Dengan keterbatasan kita ada hal-hal yang kita tidak ketahui yang mungkin sedang mengancam hidup kita atau nyawa kita. Oleh sebab itu memang kita membutuhkan pribadi yang menjaga, melindungi kita, memelihara hidup kita di sepanjang jalan hidup kita. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengatakan kepada kita, Tuhan adalah penjaga kita. Tuhan adalah penjaga kita. Dia yang menjaga kita. Dia yang melindungi kita. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, orang-orang yang memiliki harta kekayaan yang begitu banyak atau orang-orang yang sangat kaya, seperti misalnya pemilik medsos Facebook, ya, Mark Zuckerberg, ya, Mark Zuckerberg itu, saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam sebuah media yang menulis atau menginformasikan bahwa dia membutuhkan bodyguard, pengawal pribadi yang menjaga dia, dan dia harus mengeluarkan biaya atau dana setiap hari, ya, 7,3 juta US dollar, atau kalau dirupiahkan itu sekitar setiap hari itu, ya, atau 7,3 juta US dollar per tahun, ya. Dalam setahun kalau dirupiahkan sekitar 101 miliar. Untuk apa? Untuk membayar, untuk membiayai bodyguard. Luar biasa. Kalau sehari itu, saudara, kalau dirupiahkan setiap hari, dia harus membayar, mengeluarkan dana, atau media atau Facebook harus mengeluarkan dana setiap hari 278 juta setiap hari. Luar biasa. Karena dia memiliki uang, dia memiliki kekuatan untuk bisa membayar bodyguardnya. Dia harus mengeluarkan, kalau di tahun 2017 itu, ya, sekitar 101 miliar satu tahun. Luar biasa. Tapi puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kita memiliki penjaga. Dan memang dia bukanlah bodyguard kita yang kita bayar, yang kita suruh untuk menjaga kita. Tetapi dia adalah Tuhan yang begitu peduli, yang begitu memperhatikan kita, yang mengasihi kita, sehingga dia menjadi penjaga kita. Seperti yang dikatakan di dalam Alkitab yang kita baca. Mazmur nomor 121, khususnya di dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8. Ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8 ini, saudara, kata menjaga itu ditulis 6 kali. Ya. Kalau kita baca, kita perhatikan di dalam ayat 3 sampai ayat yang ke-8 ini, kata penjaga itu ditulis 6 kali. Artinya apa? Untuk menekankan kepada kita bahwa Tuhan begitu peduli, begitu memperhatikan
bersyukur kepada Tuhan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang Tuhan sebagai penjaga kita di dalam ayat-ayat ini? Yang pertama, di dalam ayat yang ketiga mengatakan bahwa Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Saudara, penjaga kita, Tuhan kita, sebagai pribadi yang mengasihi kita, yang selalu menjaga kita, Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan, Ia tidak akan membiarkan engkau jatuh. Dia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Dia tidak akan membiarkan engkau jatuh. Dia menjaga engkau di sepanjang perjalanan hidup ini. Ia tidak membiarkan kakimu goyah. Ini berbicara bagaimana Dia memberikan selalu kekuatan, kemampuan kepada kita untuk mampu berjalan, menjalani kehidupan kita. Dia selalu hadir untuk menjaga kita. Dan ketika kita di dalam kelemahan, ketidakberdayaan kita, saudara, Dia menopang kita. Dan Dia tidak membiarkan kaki kita goyah. Dia tidak membiarkan kita jatuh begitu saja. Dia akan menopang kita. Saudara, kenapa? Karena Dia adalah Allah, penjaga kita, yang selalu hadir dan tidak membiarkan kaki goyah, dan tidak membiarkan engkau jatuh. Oleh sebab itu, izinkanlah Tuhan selalu menjaga kita, dan di sepanjang perjalanan kita, dalam ketidakberdayaan kita, dalam segala kelemahan kita, mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Biarlah tangannya menopang kita, dan kita bangkit kembali. Kita bangkit kembali. Kita menjalani hidup ini bersama Tuhan yang selalu menjaga kita. Yang kedua, saudara, Tuhan adalah penjaga kita. Di dalam ayat ini mengatakan bahwa Ia tidak terlelap dan tidak tertidur. Tuhan itu sebagai penjaga kita, Ia tidak terlelap dan tidak tertidur. Di dalam ayatnya yang keempat berkata begini, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tidak tertidur dan tidak terlelap penjaga Israel. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, ini berbicara tentang penjaga kita, yaitu Tuhan. Dia adalah penjaga yang setia. Dia adalah Allah yang setia. Dia menjaga kita dan Dia tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Allah yang selalu hadir siang dan malam, di setiap saat, di setiap waktu, dalam kondisi bagaimana dan apapun kita. Dia selalu hadir untuk menjaga kita. Dia selalu hadir memperhatikan kita. Dia selalu hadir melihat kita, keberadaan kita, menjaga kita. Dan Dia tidak pernah tertidur dan Dia tidak pernah terlelap. Dia adalah penjaga Israel yang memang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Selalu menjaga kita. Dia tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Allah kita adalah Allah yang hadir, Allah yang berkuasa, Allah yang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu, yang selalu menjaga kita siang dan malam. Ketika manusia menjaga orang yang dijagainya, pasti dia memiliki keterbatasan. Dia memiliki keterbatasan. Dia memiliki keterbatasan. Ya, seorang bodyguard yang sangat terkenal, ya, yang bernama Anna Loginova, seorang wanita, ya, bodyguard, seorang petinju, ya, seorang petinju. Dia adalah bodyguard wanita yang sangat terkenal. Tetapi pada usia yang ke-29 dia harus meninggal. Kenapa? Karena
dia mau menyelamatkan mobil mewahnya yang sedang dicuri oleh pencuri, dan dia terseret oleh mobil itu, dan dia terjatuh dan kepalanya terbentur di jalan, dan akhirnya dia meninggal pada usia 29 tahun. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, seorang penjaga bodyguard manusia itu sangat terbatas. Tapi Tuhan, Dia adalah Allah yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap, selalu menjaga kita. Saudara, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena kasih-Nya, kita tidak pernah menyewa Dia, membayar Dia, menyuruh Dia untuk menjaga kita, tetapi Dia hadir sebagai Tuhan, sebagai penjaga kita karena kasih-Nya kepada kita. Ia tidak terlelap dan tidak tertidur. Yang ketiga, penjaga kita, Tuhan. Di dalam ayat yang kelima mengatakan, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Dalam terjemahan bahasa Indonesia dari hari atau bahasa terjemahan yang lain mengatakan, Tuhan akan menjaga engkau di sampingmu untuk melindungi engkau. Ia di sampingmu untuk melindungimu. Penjaga kita, saudara, yang adalah Tuhan semesta alam, Dia di sampingmu untuk melindungi. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Dia selalu bersama-sama dengan kita, ada di samping kita, yang selalu menyertai kita, yang selalu menjaga kita. Dia selalu hadir di samping kita, siang dan malam, di dalam setiap kondisi hidup kita, saudara. Ia di sampingmu untuk melindungi, penjaga kita. Ia di samping kita untuk melindungi kita. Yang keempat, penjaga kita yang adalah Tuhan. Di dalam ayat 6 sampai ayat yang 8 itu berkata, Tuh matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan menjaga kita, Ia akan menjaga nyawa kita. Ia akan menjaga hidup kita. Ia akan menjaga nyawa kita. Perhatian Allah itu kepada nyawa kita secara pribadi. Dia menjaga nyawa kita. Bahkan dikatakan matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Ini berbicara, saudara, dalam segala ancaman apapun. Dalam ancaman apapun. Kalau saya membaca tafsir mengatakan matahari atau bulan itu berbicara tentang ancaman yang pada waktu itu dimencitrakan tentang serangan dari musuh, dari militer, atau serangan dari iblis. Tuhan menjaga kita. Tuhan menjaga kita dari ancaman manusia. Tuhan menjaga kita dari serangan kuasa kegelapan yang kadang-kadang kasat mata kita tidak bisa melihatnya. Tetapi Tuhan memproteksi kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan menjaga kita. Karena Dia adalah penjaga kita. Oleh sebab itu memang kita tidak perlu takut, karena Tuhan menjaga nyawa kita. Yang kelima, saudara, di dalam ayat yang ke-8 ini mengatakan Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Artinya penjaga kita, yaitu Tuhan, Ia akan menjaga engkau sekarang sampai selamanya. Artinya penjaga kita tidak dibatasi oleh waktu. Dia akan menjaga kita setiap saat, setiap waktu, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Bahkan dikatakan masuk keluar dimanapun kita pergi dan berada, penjaga kita yang setia, Dia hadir untuk menjaga kita. Oleh sebab itu kita mengucap syukur. Dan saya mau mengatakan bahwa kalau bukan karena Tuhan yang sudah menjaga kita, kita tidak bisa hidup sebagaimana ada sekarang ini. Berkat penjagaan Tuhan, proteksi Tuhan,
kita boleh ada sebagaimana ada sekarang ini. Saudaraku yang dikasihi, Tuhan itu adalah penjaga kita. Dan mengapa Ia menjaga kita? Tadi saya sudah sering singgung karena Dia mengasihi kita. Saudara, di dalam Lukas pasalnya yang ke-12 ayat 4 sampai 9, ya. Lukas pasal 4 pasal 12 ayat 4 sampai 9. Ya, kalau kita baca di situ saudara yang dikasih dalam Tuhan, itu kita akan temukan bagaimana Tuhan itu sangat memperhatikan kita. Bagaimana Tuhan sangat mempedulikan kita. Dia menjaga sedemikian rupa hidup kita. Kenapa? Karena di situ dikatakan kita lebih berharga. Burung pipit saja yang harganya seduit itu dipelihara, dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Apatah lagi kita, firman Tuhan berkata di situ, Dia sangat memperhatikan kita. Bahkan rambut di kepala kita pun Dia menghitung semuanya. Dia sangat peduli dengan kita. Dia begitu memperhatikan kita. Dia menjaga kita. Dia menjaga kita. Dia menjaga. Dia melindungi kita. Kenapa? Karena hidup kita sangat berharga di mata Tuhan. Hidup kita itu sangat berharga di matanya, sehingga Dia menjaga kita dengan sedemikian rupa. Siang dan malam Dia menjaga kita. Kenapa? Karena kita sangat berharga di matanya. Sehingga saudara, saking berharganya hidup kita di matanya, Dia berikan, Dia nyatakan kasih-Nya. Dia tebus kita dengan darah-Nya. Karena kita sangat berharga di matanya. Oleh sebab itu, ketika kita menjadi anak-anaknya, kita menjadi umat-umatnya, Dia begitu memperhatikan kita, Dia menjaga kita. Kenapa? Karena kita sangat berharga di matanya. Di mana ketika kita menjadi orang yang berdosa, Dia tebus kita dengan darah-Nya. Dikatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19, di situ berkata begini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara, kita sangat berharga dengan Dia. Oleh sebab itu Dia korbankan nyawanya, Dia curahkan darahnya di atas kayu salib untuk menebus kita. Bukan dengan emas dan perak Dia bayar kita, Dia bayar lunas kita. Bukan dengan emas dan perak, dengan barang yang fana, tetapi dengan nyawanya, dengan darah. Ini membuktikan bahwa kita sangat berharga di mata. Oleh sebab itu Dia menjaga kita siang dan malam. Dia begitu memperhatikan kita. Saudara, di dalam Yesaya 43 ayat 4 di situ dikatakan, saudara, Yesaya 43 ayat 4 di situ dikatakan, oleh karena kita berharga di mata, Ia mengasihi kita dan rela menggantikan dengan manusia, dengan nyawa Tuhan sendiri. Kenapa? Karena kita berharga di matanya. Karena kita sangat berharga di matanya. Oleh sebab itu Dia menjaga kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, diri kita, hidup kita berharga di matanya. Oleh sebab itu Dia menjaga kita. Yang kedua, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, yang kedua, di dalam Ulangan pasal yang 32 ayat 10, Ulangan pasal 32 ayat yang ke-10 berkata begini. Mari sama-sama kita membaca Ulangan pasal yang 32 ayat yang ke-10 berkata begini. Didapatinya Dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya Dia dan
diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Ini umat Tuhan, saudara. Umat Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan dari Mesir menuju tanah Kanaan, dan mereka dijadikan sebagai umat pilihannya, menjadi umat-umatnya. Dan umat-umatnya ini, saudara, dikatakan dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Saya dan saudara, umat-umat pilihan Tuhan yang telah dipanggil oleh Tuhan menjadi milik kepunyaan Tuhan. Kita adalah umat-umat yang dikelilinginya dia, diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Saudara, mengapa Tuhan menjaga kita? Karena kita adalah biji mata Tuhan. Dikelilinginya dia, diawasinya dia, dijaganya sebagai biji matanya. Kita adalah biji mata Tuhan. Biji mata adalah anggota tubuh di dalam tubuh kita ini yang sangat dijaga, ya, dilindungi, ya, sehingga kita tidak mau mengizinkan ada sesuatu, benda atau apapun masuk, ya, di dalam mata kita. Kita akan menjaganya. Saudara, demikian juga hidup kita di mata Tuhan. Di hadapan Tuhan kita adalah biji matanya. Oleh sebab Dia akan menjaga kita. Dia menjaga kita sedemikian rupa. Begitu berharganya kita dijadikan sebagai biji matanya, dan Dia akan menjaga kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu, di dalam Sakaria pasal 2 ayat 8, dalam kalimat yang terakhir berkata begini, sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji mata Tuhan. Saudara, begitu Tuhan menjaga kita, dan digambarkan di sini kita adalah biji matanya. Dan siapa yang menjamah kita, siapa yang mengganggu kita, siapa yang menyakiti kita, ya, di sini katakan siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Nah, di sini adalah Tuhan, berarti menjamah biji matanya. Oleh sebab itu, saudara, Tuhan akan selalu menjaga dan melindungi kita. Dan ada pertanyaan, mengapa ada sesuatu yang kadang-kadang kita tidak inginkan itu terjadi dalam hidup kita? Saudara, Alkitab juga mengatakan, kalau ada sesuatu terjadi dalam hidup kita, kalau ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, itu berarti seizin dari Tuhan. Dan kita mengatakan bahwa tanpa seizin dari Tuhan tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita sangat berharga untuk menjaga kita sebagai biji matanya Tuhan. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, itu berarti seizin dari Tuhan. Karena kita melihat dan kita membaca, mempelajari Alkitab, ada anak-anak Tuhan, umat-umatnya, hamba-hamba yang dikasihinya. Oleh karena seizin dari Tuhan, mereka mengalami yang mungkin disebut dengan malapetaka, kecelakaan dan sebagainya. Tapi bukan berarti Tuhan tidak menjaganya. Tuhan selalu menjaganya. Tuhan selalu memperhatikannya. Dan ada sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi. Dan itu merupakan proses Tuhan, merupakan pembentukan dari Tuhan dalam hidup kita, seperti yang mungkin yang hari-hari ini kita sedang alami. Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi di dalam hidup kita. Kita tidak mengalami langsung terinfeksi mungkin virus corona, tapi kita sangat merasakan bagaimana dampaknya apa yang kita alami. Dan ada banyak orang yang mengalami dampak. Ada banyak orang yang mungkin tidak terinfeksi, tapi mereka mengalami dampaknya dari wabah pandemi virus corona ini. Dan kita mungkin juga mengalami, saudara, sesuatu terjadi dalam hidup kita atas seizin Tuhan. Tapi yakin, tanpa seizin dari Tuhan, tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Karena Tuhan yang memproteksi hidup kita, karena Tuhan yang menjaga hidup kita.
Oleh sebab itu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab siapa yang menjaga kamu berarti menjaga biji mata, menjadi biji mata Tuhan. Ini ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang mengatakan bahwa kalau bukan Tuhan yang menjaga kita, maka kita tidak dapat berbuat apa-apa. Serahkan hidup kita kepada Tuhan sebagai penjaga kita. Karena hanya Dia yang sanggup menjaga kita total, memproteksi kita dengan sempurna, menjaga kita siang dan malam dimanapun kita pergi dan berada. Amerika Serikat, saudara, memiliki pengamanan yang sangat ketat kepada presiden, wakil presiden dan keluarganya. Ya. Sangat ketat. Hingga luar biasa saudara yang dikasih dalam Tuhan. Mereka memiliki yang namanya US Secret Service yang khusus mengamankan, menjaga presiden, wakil presiden dan keluarga-keluarga mereka. Ada ribuan personil, ya, ribuan personil, ada 3.200 personil kira-kira yang mengawal, yang menjaga keamanan presiden, wakil presiden dan keluarga Amerika Serikat. Bahkan ada orang-orang yang khusus juga, jumlahnya 1.300, sebagai orang-orang yang misalnya kalau presiden mereka pergi bertugas ke luar negeri kemanapun, orang-orang ini, penjaga-penjaga ini, mereka akan survei, mereka akan datang ke tempat itu, mereka sterilkan tempat itu sebelum presiden mereka datang. Ada ribuan orang. Tapi kita tahu saudara yang kasih dalam Tuhan, pada hari Jumat tanggal 22 November 1963, seorang presiden Amerika Serikat yang bernama John F. Kennedy harus ditembak mati di Dallas, Texas. Ya, bersama dia naik sebuah mobil dengan istrinya, dengan gubernur Texas pada waktu itu, dia ditembak mati. Dia meninggal. Yang diduga saudara penembaknya adalah mantan marinir, ya, yang bernama Lee Harvey Oswald. Dan akhirnya orang ini dibunuh, dan sampai sekarang masih menduga siapa yang membunuh Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy. Kita melihat saudara yang kasih dalam Tuhan, sebenarnya pengamanannya sangat luar biasa. Tetapi Alkitab mengatakan di dalam Mazmur nomor 127 dikatakan bahwa ayat yang pertama, 127 ayat pertama, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Oleh sebab itu kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Tidak ada pribadi yang dapat menjaga kita secara total siang dan malam, yang menjaga kita dengan sempurna selain hanya Tuhan yang sanggup menjaga kita, menjaga nyawa kita, menjaga hidup kita dan seluruh keberadaan hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan adalah penjaga kita. Kita menjalani hidup ini dalam kondisi, dalam keadaan apapun, kita selalu bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Selama kita menjalani hari-hari hidup kita, kita tetap jaga kesehatan kita, tetap bersukacita, tetap mengucap syukur kepada Tuhan dalam kondisi keadaan yang seperti sekarang ini. Ya, kita tetap menjaga kesehatan diri kita, keluarga kita, dan juga kuatkan hati kita, teguhkan hati kita, ya, berserah penuh kepada Tuhan. Biarlah Tuhan selalu menjaga kita, bukan saja di saat-saat seperti sekarang ini, tapi sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Buat firman Tuhan, Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan menyanyikan sebuah lagu. Dan nyanyikan sebuah lagu yang berkata El Shaddai, El Shaddai.
kami mengucap syukur kepada Allah. Engkau adalah penjaga kami yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Engkau menjaga nyawa kami kemanapun kami pergi dan berada, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Engkau selalu ada untuk menopang kami. Engkau selalu ada di samping kami untuk bersama-sama dengan kami di sepanjang jalan hidup kami. Oleh sebab itu kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih buat penjaga-Mu yang begitu sempurna dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana ada sampai sekarang ini. Hidup kami ada di dalam perlindungan Tuhan yang begitu sempurna. Kami mengucap syukur Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dan pada saat ini Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai, yang kami kasihi. Biarlah Tuhan menjaga, Tuhan melindungi bangsa kami yang sekarang ini mengalami musibah, virus corona. Tuhan tetap jagai, tetap Tuhan lindungi, khususnya untuk daerah-daerah di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, setiap kota, setiap daerah Tuhan jaga dan Tuhan lindungi. Tuhan berkati. Kami berdoa Bapa di sorga, biarlah wabah virus corona ini boleh berhenti penularannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk pasien-pasien yang terinfeksi virus corona, Tuhan sembuhkan mereka. Untuk para medis, dokter, perawat, para petugas rumah sakit, Tuhan juga berkati mereka di dalam menangani merawat pasien-pasien yang ada. Kami berdoa untuk aparat pemerintahan kami, dari yang pusat sampai di daerah, berikan hikmat kebijaksanaan di dalam menentukan keputusan kebijakan sehubungan dengan pandemi virus corona ini. Tuhan tolong mereka supaya apa yang mereka ambil dalam kebijakan mereka itu untuk kepentingan kesejahteraan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja di seluruh tanah air kami, Tuhan jagai dan Tuhan lindungi. Kami berdoa secara khusus untuk kota kami, daerah kami, daerah Demak, untuk lingkungan kami masing-masing. Tuhan jagai supaya tidak ada orang di dalam masyarakat yang terinfeksi virus corona. Kami berdoa di dalam nama Yesus dan kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jagai dan lindungi keluarga kami masing-masing, rumah tangga kami masing-masing, saudara famili kami dimanapun. Tuhan jagai dan Tuhan lindungi dan Tuhan berkati. Seluruh jemaat Tuhan, khususnya yang ada di GBI Pucang Gading, diberkati oleh Tuhan, dijagai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah sukacita dari Tuhan, kekuatan ketubuhan iman senantiasa diberikan kepada semua umat-umat-Mu, supaya dalam kondisi yang seperti sekarang ini kami tetap bersyukur dan bersukacita di dalam Tuhan. Ada kekuatan yang baru, ada pengharapan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mengucap syukur kepada-Mu untuk pimpinan, pertolongan, berkat Tuhan yang Tuhan sudah curahkan di tengah-tengah persekutuan kami, di tengah-tengah ibadah kami, dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing. Kami mengucap syukur untuk kehadiran dan lawatan-Mu. Dan sekarang ini Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biar penjagaan Tuhan, perlindungan, pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan dicurahkan di dalam kehidupan kami semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, tadakan tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah berkat anugerah kasih dan karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera kita kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, tuntunan, pimpinan daripada Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua, akan melindungi, menjaga kita di sepanjang perjalanan hidup kita, hari-hari ini, besok, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua saudara. Shalom.